Shalom. Shalom. Happy Sunday, selamat pagi. Ketemu lagi sama Sekolah Minggu GKJ Danukusuma. Nah, buat pagi hari ini kita mau awali sekolah minggu, kita mau bersyukur buat kasih Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ya, sebelum kita mau melanjutkan sekolah minggu, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bertemu secara online di sekolah minggu GKJ Danukusuma Tuhan. Kami anak-anak mau bersekolah minggu, berkati kami Tuhan, berikan kami semangat untuk memuji Tuhan, berikan kami sukacita Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni juga setiap kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, yang di rumah apa kabar? Baik? Baik, dan semoga semua baik ya. Sebelumnya kita mau tepuk Yesus dulu buat membakar semangat. 1, 2, 3, tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes, Yesus, Yes. Yesus. Yes. Sekali lagi, Yesus. Yes. Iblis, Kalah lah ya. iblis, kalahlah ya ada. Kita udah kalahkan iblis, sekarang kita mau ajak teman-teman kita buat sekolah minggu. Kita mau berhitung, kita mau angkat satu pujian, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sampai 5 ya, yang di rumah juga ikut nyanyi. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Anak Tuhan pergi sekolah minggu, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa Pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Ya. Kita udah ngajak teman-teman yang lain buat sekolah minggu ya adik-adik. Nah, saat ini kan kita semua serba online ya, sekolahnya juga online, mau ibadah juga online. Nah,
kita harus tetap menikmati, tetap harus bersyukur. Dan pada kesempatan kali ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan yang khusus dibawakan spesial oleh Mas Jordan. Dan ini dia firman Tuhannya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Jordan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, jaga hati dan pikiran kami, berkati Tuhan supaya firman-Mu boleh menjadi berkat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semangat? Sehat? Amin. Oke, kali ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sudah siap apa belum? Sudah dipersiapkan belum Alkitabnya? Sudah ditegakkan belum duduknya? Cari posisi yang paling nyaman, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Siap? Oke, langsung saja. Kali ini kita akan belajar dari ayat Alkitab yang sungguh sangat luar biasa. Nah, sekarang buka Alkitab kalian di Filipi 4 ayat yang ke-6. Ayo, Filipi 4 ayat yang ke-6. Dibuka, Filipi itu perjanjian baru. Filipi itu perjanjian baru. Sudah ketemu? Ayat yang ke-6. Sudah? Oke, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Oke? Kak Yordan dari sini, kalian dari rumah kalian masing-masing. Oke, kita baca ya, Filipi 4 ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, itu tadi ayat yang melandasi kita belajar firman Tuhan hari ini. Kak Yordan punya 2 kata kunci hari ini. Yang pertama, khawatir. Siapa di sini yang pernah merasa khawatir? Atau kalau enggak takut? Nah, semua orang di dunia ini pasti pernah merasakan takut. Itu merupakan salah satu sifat manusia. Takut apa coba kalau kalian? Coba takut apa? Mungkin takut tidak naik kelas. Wah, bisa jadi. Mungkin takut remedi saat ulangan, bisa jadi. Mungkin takut apa lagi? Ayo. Takut berpisah dengan temannya. Wah, bisa jadi seperti itu. Dunia pertemanan anak kecil kadang juga ada berkelahinya, ada saling tidak suka, tapi pertahankan kalau kalian punya teman itu hal yang bagus, oke? Nah, ketakutan kali ini bisa diartikan sesuatu yang sangat sederhana. Jadi Kak Yordan punya ilustrasi, punya cerita, dengarkan, oke? Nah, di suatu rumah ada seorang anak kecil. Nah, anak kecil ini masih kelas 1 SD. Nah, nama anak kecil ini adalah Wisnu. Si Wisnu ini punya rasa takut. Mungkin kalian yang di rumah rasa takutnya juga hampir sama dengan Wisnu ini. Nah, si Wisnu ini takut kalau mau tidur lampunya dimatikan. Nah, siapa yang takut kalau tidur lampunya dimatikan? Gelap gulita, peteng dedet bahasa Jawa. Siapa yang kalau tidur masih harus lampunya nyala terang? Ayo, siapa yang takut di sini? Pasti ada. Nah, si Wisnu ini takut kalau tidur itu harus gelap. Tidak nyala terang lampunya. Nah, tapi si ibu dari Wisnu ingin mengajarkan Wisnu supaya tidak takut lagi. Dengan cara suatu malam si ibu berkata kepada Wisnu, "Nak, mulai malam ini kamu belajar untuk tidur dengan lampu yang dimatikan." Wisnu pun bingung, waduh kan takut gelap mah, gimana dong? Tidak apa-apa, belajar dulu ya, banyak manfaatnya kok. Yang pertama, listrik jadi hemat tentu karena di malam hari sampai pagi tidak menyalakan lampu. Terus yang kedua, tubuhmu terutama mata bisa beristirahat dengan total kalau tidak ada cahaya sedikit pun. Seperti itu baik buat kamu.
Wisnu pun berpikir, berani enggak ya? Kira-kira kalau teman-teman atau adik-adik di rumah berani enggak? Yang semulanya takut kalau mati lampu saat tidur, tapi sekarang dicoba oleh ibunya untuk harus berani. Gimana kira-kira? Berani tidak? Nah, si Wisnu pun memberanikan diri. Ya udah deh, boleh mah. Coba dulu ya malam ini. Oke. Malam pun datang dan waktunya untuk tidur bagi Wisnu. Karena ini sudah SD, jadi Wisnu belajar untuk tidur sendiri dan dimatikan lampunya. Nah, malam pun tiba, si ibu mengantar Wisnu ke tempat tidur. Nah, di sini mulailah si Wisnu berpikir, aduh tidur nih, gimana nih? Oke, saatnya tidur dan si ibu mengantarkan Wisnu tidur, lalu mengecup keningnya, kamu bobok ya nak, besok bangun pagi untuk melanjutkan aktivitasmu biar badan sehat dan segar. Iya mah. Lalu si ibu berjalan menuju keluar dan sambil mematikan lampu kamar Wisnu. Cetek. Si Wisnu pun akhirnya tidur dan masih panik. Aduh, gelap nih. Aduh, kok aku takut ya? Dia tidak jadi tidur, malah khawatir, ketakutan. Matanya tidak jadi dipejamkan karena dia itu tadi takut. Dia mengawasi sekitar, kanan kiri, gelap semua, tidak ada cahaya. Gimana nih? Ayo aku harus tidur. Tiba-tiba si Wisnu melihat bayangan yang tinggi besar di sudut kamarnya. Jabang bayi, opo kui? Langsung si Wisnu beranjak dari kamar mandi, lari ke tempat atau ke kamar ibunya. Ibu, buka pintunya ibu. Aduh, apa ini anakku dibuka. Kenapa? Langsung Wisnu meluk. Bu, aku takut. Di kamarku ada monster. Ada monster? Iya bu, tinggi besar sekali. Alah, ayo coba ibu antar ke kamarmu. Lalu si ibu dan si Wisnu kembali ke kamar Wisnu untuk membuktikan apakah benar ada monster di kamar si Wisnu. Tiba-tiba pintu dibuka. Lalu dinyalakan lampu, cetek. Loh, tidak ada apa-apa loh ini. Tidak ada apa-apa, tapi tadi ada bu. Kamu itu cuman ketakutan. Gini, kalau kamu sudah takut duluan, kamu akan memikirkan hal-hal yang membuat kamu takut sendiri. Jadi, sebaiknya kamu berdoa dulu. Ayo, berdoa dulu sebelum tidur. Mama temenin atau ibu temenin. Si Wisnu pun berdoa. Tuhan, aku mau tidur malam ini, jagai saya dari segala mara bahaya. Saya mau mencoba tidur dengan lampu dimatikan. Amin. Nah, sudah berdoa? Masih takut? Sedikit. Masih takut? Udah enggak bu? Nah gitu dong. Kamu harus berani karena Tuhan kita, Allah kita itu maha kuasa. Dia melebihi segalanya. Jadi kamu tidak perlu khawatir atau takut. Ingat, Filipi 4 ayat 6. Segala kekhawatiranmu bawa dalam doa. Pasti Tuhan memampukanmu. Oh iya bu, oke sekarang aku tidak takut lagi. Nah dan benar, Wisnu pun berhasil melalui malam itu dengan tidur sambil dimatikan lampunya. Itu contoh sederhana dari kisah Wisnu, si anak kecil yang takut tidur dengan lampu dimatikan. Tapi sekarang dia sudah berani karena dia mau berdoa dulu. Mau minta pertolongan pada Tuhan supaya dia berani. Kita itu anak-anak Tuhan, jadi tidak boleh takut karena kita punya Tuhan yang lebih berkuasa dari apapun. Itu contoh cerita kali ini. Nah, adik-adik silahkan terapkan ini. Jika kalian merasa takut, jika kalian merasa khawatir, entah apapun itu, sekolah, entah hal-hal yang mengganggu kalian, percayalah, Tuhan ada dan Tuhan Maha Kuasa. Jadi Filipi 4 ayat 6 ini mengingatkan kita untuk berdoa dulu kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa, kita tidak perlu takut.
berikut. Nah, seperti itu adik-adik ya. Dan untuk minggu ini Kak Yordan beri tugas lagi. Nah, tepat di hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Yang artinya bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya kan? Nanti tanggal 17 Agustus kita boleh merayakan hari kemerdekaan bangsa ini. Nah, untuk menyambutnya, Kak Yordan minta setiap kalian, terutama yang kelas sedang atau kelas menengah ke kelas besar, yang sudah bisa menulis, yang tulisannya rapi, ya, kalian harus membuat doa dan harapan untuk bangsa ini. Ditulis di kertas, nanti silahkan dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu kalian. Ingat, apa tugasnya? Silahkan buat doa untuk Indonesia, ditulis di kertas, dan nanti setelah selesai silahkan difoto boleh, atau langsung dikumpulkan ke kakak sekolah minggumu, lalu biar nanti kakak-kakak sekolah minggu yang mengumpulkan ke Mas Yordan, seperti itu. Paham? Buat doa permohonan untuk bangsa ini. Ya, apapun itu, dijauhkan dari bencana, dari pandemi ini, supaya semakin maju dan merdeka. Oke, paham semua? Terutama yang kelas menengah dan besar, bisa? Kalau yang adik-adik kecil yang belum bisa menulis boleh, kalau mau ikutan nanti dibantu sama orang tuanya boleh. Yang penting dikasih nama ya. Nama misal Tito dari sekolah minggu, Naomi, Wisnu dari sekolah minggu, Naomi juga. Ya. Seperti itu, paham? Atau Abram dari sekolah minggu, Naomi. Kalau yang tak sebutkan Naomi terus. Ya seperti itu ya, paham ya? Oke, jangan lupa setelah sekolah minggu ini dibuat doa permohonan untuk Indonesia, ditulis yang rapi dan nanti dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggumu. Oke, terima kasih. Cukup sekian adik-adik. Janganlah kamu takut akan segala sesuatu karena Tuhan kita Maha Kuasa. Amin. Dadah. Buat menutup sekolah minggu hari ini, kita berdoa penutup dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu secara online Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan supaya boleh menjadi berkat Tuhan buat kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan kami Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami boleh sehat, menjaga tubuh kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kami yang bersekolah secara online, berikan kami rasa tanggung jawab Tuhan, berikan kami disiplin untuk melakukan setiap tugas yang telah diberikan Tuhan. Tuhan Yesus juga jagai negeri kami Tuhan supaya negeri kami boleh pulih dari pandemi ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami selama kami sekolah minggu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, gimana firmannya Mas Yordan tadi? Memberkati? Amin. Semoga firman yang dibawakan oleh Mas Yordan tadi memberkati kita semua. Kita mau baca ayatnya tadi ya, Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi, hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati
hati gunakan tubuhmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat kita semua, hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.